Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Pak D_Beja yang berjudul Si Kecil Lia. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Jam 1 malam, Lia terbangun, menggeram dan merengek seperti anak kecil, membangunkan ibunya. "Bu, beli jajan bu," pinta Lia. "Ayo cepet bu, beli jajan di tokonya Pak Romi." Ibunya berlari ke dapur mengambil makanan. Ia mengira Lia lapar, namun makanan yang diberikan dilempar. "Gak mau, pokoknya beliin jajan di tokonya Pak Romi," teriak Lia. Ibunya bingung dan takut dan ia pun membangunkan suaminya. Bu Yuni meminta suaminya menenangkan Lia. Bu Yuni ketakutan. Betapa tidak, toko yang Lia sebut sudah tutup dan Pak Romi sudah lama meninggal sebelum Lia ada di sini. Pak Imam sebenarnya sudah bangun dari pertama kali ada ribut-ribut. Hanya masih berbaring di tempat tidurnya. Hingga akhirnya bangun karena dipanggil istrinya. Terpaksa Pak Imam beranjak dari tidurnya. "Bapak, belikan jajan sekarang," kata Lia manja ketika bapak tirinya berjalan mendekatinya. "Bocah nakal, tidak tahu apa ini sudah malam, tidak ada toko buka," kata bapak tirinya sedikit keras. Lia menangis karena tidak dituruti keinginannya, terus-menerus merengek kepada ibu dan bapaknya. Lia sangat berbeda dengan kebiasaannya setiap hari. "Tidur!" bentak bapaknya seraya menunjuk kamar Lia. Kesabaran bapak dan ibunya habis. Seketika Lia diam dan mengangkat kepalanya melihat kedua orang tua di depannya. Lia kembali menggeram. "Orang tua rusak, tidak punya pikiran." Lia membalas bentakan orang tuanya. Pak Imam dan Bu Yuni mundur beberapa langkah. Mereka kaget. Teriakan Lia memekakkan telinga mereka. Suaranya serak dan besar, bukan lagi seperti suara anak-anak. Edi dan Yudi pun akhirnya ikut terbangun. Kedua adik tiri Lia menangis di dalam kamar. Bu Yuni masuk dan keluar lagi menggendong Yudi dan menggandeng Edi. Lia mengarahkan pandangannya kepada ibunya, menggeram dan melotot tajam. Gigi-giginya beradu sampai mengeluarkan suara. Tangannya menunjuk ke arah ibunya, yang kemudian dipegang Pak Imam dan menyeretnya masuk ke dalam kamar. Mengunci Lia di dalam kamar. Setelah mengunci kamar Lia, Pak Imam keluar rumah entah kemana. Ia tidak mengatakan kepergiannya kepada Bu Yuni. Sedangkan Lia sendiri di dalam kamar terus-menerus menggeram dan berbicara tidak jelas. Sedangkan ibunya di luar kamar bersama kedua anak laki-lakinya. Edi dan Yudi menangis lebih keras dari biasanya. Suara pintu depan diketuk. Bu Yuni bergegas membukanya. "Ada apa, Yun?" Beberapa tetangga datang karena mendengar keributan dan suara tangisan anak-anaknya. "Lia, Pak, Lia seperti orang kesurupan." Bu Yuni mengajak tetangga-tetangganya masuk ke depan pintu kamar Lia. "Lia, istighfar Lia," kata beberapa orang. Mereka mencoba menenangkan Lia dari luar kamar. "Bukan urusanmu, pergi!" teriak Lia dari dalam kamar. Orang tua bodoh. Lia masih terus berbicara di dalam kamar. "Minggir, minggir!" Pak Imam datang bersama seseorang, menyuruh tetangga-tetangganya memberikan jalan. Dukun gila. Lia tahu bapak tirinya datang bersama orang pintar. "Nak, keluar ya," kata orang pintar itu di luar kamar. Tidak ada jawaban dari Lia dan akhirnya pintu pun terbuka.
Orang pintar tadi berada tepat di depan pintu kamar Lia. Ketika pintu dibuka, Lia sedang duduk di tempat tidurnya. Lia tersenyum menyeringai kepada siapapun yang memanggilnya, tidak terkecuali kepada orang pintar yang dibawa bapaknya. Semua yang datang diminta keluar ruangan, meninggalkan orang pintar tadi dan Lia di dalam kamar. Namun tidak lama orang tadi juga keluar dan menutup pintu kamar Lia. "Maafkan saya, Kang, saya tidak sanggup," kata orang pintar tadi dan langsung pergi pamit. Sedangkan Lia masih asal bicara di dalam kamarnya. Dan tiba-tiba Lia terdiam. Semua yang ada di rumah itu penasaran. Mereka pun membuka pintu kamar Lia untuk memeriksanya. Lia tergeletak di lantai. Beberapa warga mengangkatnya ke atas tempat tidur dan membaringkannya. Tubuhnya lemas dan basah karena keringat. Mukanya pucat. Malam ini rumah Pak Imam ramai oleh tetangga-tetangganya, membantu berjaga sampai pagi. "Bu, Bu." Yuni mendengar panggilan dari dalam kamar Lia. Bergegas ia masuk. Bu Yuni menangis melihat keadaan Lia yang masih terbaring. Ada rasa penyesalan di hatinya. "Ampun, Bu, ampun." Lia justru ketakutan melihat ibunya masuk dan tiba-tiba duduk di atas tempat tidurnya. Matanya melotot dan tertawa. Bu Yuni ketakutan dan akhirnya ia pergi keluar, memanggil beberapa tetangga untuk meminta bantuan, karena suaminya sedang pergi memanggil kiai untuk mengobati Lia. Pagi itu kembali rumah Pak Imam ramai. Tidak berapa lama 6 orang laki-laki memasuki halaman rumah. Mereka adalah Pak Imam dan 5 orang kiai yang akan mengobati Lia. Lia dibawa keluar ke ruang tamu. Para kiai tadi duduk memutar. Lia berada di tengah-tengah mereka. Lia tidak lagi berteriak. Ia duduk manis di lantai dan tersenyum manis. Para kiai mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan mereka membawa Al-Quran masing-masing. Sedangkan tetangga-tetangga mereka memperhatikan kejadian itu. Ada juga yang ikut berdoa dan ada juga yang cuma melihat-lihat. Namun Lia masih duduk dan tersenyum sambil melihat ke sana kemari memperhatikan seisi ruangan yang ramai. Dan dengan suara lantang dan keras, Lia ikut membaca ayat-ayat Al-Quran yang para kiai baca. Lebih cepat dan lebih keras. Para kiai tadi masih terus membaca Al-Quran, tidak mempedulikan Lia. Sedangkan warga mulai panik. Bu Yuni pun langsung menangis. "Sabar Yun, sabar, istighfar." Salah satu tetangga menenangkan Bu Yuni yang duduk tidak jauh dari Lia. Brang! Lia selesai terlebih dahulu dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan melempar sesuatu mengenai dinding ruangan, mengagetkan seisi ruangan dan para kiai tadi. "Sudah selesai belum Pak Kiai?" tanya Lia dengan senyum kepada para kiai tadi. Kemudian berdiri dan masuk kembali ke dalam kamar. Semua yang datang tentu saja heran. Gadis kecil ini bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan lantang, bahkan lebih cepat. Sedangkan Lia sendiri baru mengaji Iqra. Lia tertidur di dalam kamarnya. Perlakuan orang tuanya berubah, lebih perhatian kepada Lia. Hari-hari berikutnya Lia masih sering bertingkah aneh. Kadang sadar dan tiba-tiba seperti kesurupan. Sekolah pun tidak setiap hari bisa masuk, karena di dalam kelas kadang tiba-tiba bertingkah aneh dan mengamuk. Terlebih saat ada temannya meledek. Sampai pada suatu hari, keributan di rumah Pak Imam kembali membuat tetangga-tetangganya berdatangan. "Saya lapar, masakan babi yang pedas," pinta Lia dengan teriakannya. Tidak ada yang bisa menuruti keinginan Lia, sedangkan ibunya hanya bisa menangis, tidak tahu akan berbuat apa. Berkali-kali orang tuanya menenangkan Lia, namun Lia semakin liar. "Orang tua bodoh,"
Jawab Lia kalau ibunya merayunya. Cepat masakin babi, perintah Lia kepada ibunya. Bu Yuni pergi bukan untuk memasak, tapi tidak kuat lagi melihat anaknya. Ia hanya bisa menangis. Beberapa hari ini keadaan Lia semakin bertambah parah. Keadaannya semakin memprihatinkan. Wajahnya pucat, sering merasa lapar dan makannya sangat banyak. Kadang Lia tiba-tiba pingsan, berteriak, tertawa sendiri, dan sering meminta yang aneh-aneh. Sudah hampir 1 bulan Lia seperti ini. Orang tuanya sudah memanggilkan dukun dan banyak kiai, namun hasilnya tidak ada. Ada beberapa yang bisa menenangkan, namun tidak berlangsung lama. Dan belum juga ada yang tahu apa yang sebenarnya Lia alami. Semakin hari Lia semakin lusuh dan bertambah kurus. Wajah gadis kecil yang dulu periang tidak lagi terlihat. Lebih sering melamun dan tampak bingung. Terlihat dari pandangan matanya yang sering sekali kosong. Namun mempunyai tenaga yang sangat kuat ketika sedang mengalami gangguan. Selesai makan malam ini, Bu Yuni mengambil minuman untuk Lia. Tidak mau. Gelas yang berisi air putih yang ibunya berikan dilempar ke dinding. Ambilkan darah, saya minta minum darah. Suara Lia berubah. Suara yang sudah sering keluar dari mulut Lia ketika mengalami gangguan itu keluar lagi. Suara yang seperti suara orang dewasa. Teriakan Lia dan tangisan adik-adik tirinya membuat warga kembali berdatangan. Berita Lia tersebar hampir keluar kampung. Semakin lama warga yang datang ingin melihat Lia semakin banyak. Ruang tamu sampai tidak muat lagi. Banyak juga yang melihat dari luar rumah karena tidak bisa masuk ke dalam rumah. Darahnya mana? Teriak Lia. Belum selesai urusan Lia, warga yang berada di luar tiba-tiba berhamburan. Berlari ke sebuah rumah yang berada di depan rumah Lia. Jangan dituruti permintaan anak itu, kata seseorang di rumah itu. Sampai dituruti kemauannya, sampai anak itu dikasih darah, yang kasih darah bakal meninggal, sambung orang tadi. Suaranya berat seperti kakek-kakek. Bawa saya ke sana. Tetangga yang kesurupan tadi meminta diantar menemui Lia. Warga semakin ramai yang datang. Mereka membeli jalan kepada tetangga yang kesurupan. Sesampainya di depan rumah Lia, tetangganya mencari sesuatu. Di mana anaknya? Ucapnya, dan kemudian dibawa masuk menemui Lia. Setelah bertemu, Lia dimarahi habis-habisan. Bukan hanya dimarahi, namun juga seperti dinasehati. Anehnya Lia menurut. Sikap Lia berubah seperti gadis kecil yang takut. Lia mengangguk ketika dimarahi tetangganya itu. Tiba-tiba seseorang masuk dan memegang tetangga Lia yang kesurupan. Dibacakan ayat suci Al-Quran dan kemudian sadar. Ia nampak bingung karena ia merasa tiba-tiba ada di rumah Lia. Terlebih ia sedang dikerumuni banyak orang. Namun orang yang mengobati tetangganya tadi tidak berhasil menyembuhkan Lia. Lia tertawa meledek ketika dibacakan ayat suci. Malam ini banyak yang begadang di rumah Lia sampai pagi, membantu menjaga Lia atau suruhan seseorang yang sedang pergi ke sebuah tempat yang lumayan jauh. Ia adalah saudara bapak tiri Lia, pamannya Lia. Beliau datang karena mendapat kabar tentang Lia. Pagi ini Lia belum masuk sekolah. Ia duduk di teras memandang kosong ke depan. Seseorang datang memasuki halaman rumah Lia. Dari kejauhan bapak tadi tersenyum melihat Lia. Berjalan mendekati Lia dengan senyum bersahabat. Mengulurkan tangannya menyalami Lia. Lia pun menyambut uluran tangannya dan menciumnya. Nak, tidak masuk sekolah ya? Sudah kelas berapa? Tanya bapak tadi duduk dan mengelus kepala Lia. Kelas 3 pak,
Jawab Lia singkat. Namanya siapa, Nak? Tanya bapak itu lagi. Lia. Lagi-lagi jawaban Lia singkat. Namun terlihat tenang. Lia menjawab dengan senyuman. Masa namanya Lia? Bapak tadi menanyakan nama Lia lagi. Ia tidak percaya. Lia tertawa manja, malu-malu. Putri, Pak. Nama saya Putri. Gadis kecil itu menjawab jujur siapa dirinya. Tentu bukan Lia yang menjawab. Putri yang cantik keluar ya, kasihan Lia ini. Beberapa warga yang masih berada di rumah Lia melihat heran percakapan antara bapak tadi dan gadis kecil itu. Mereka terlihat akrab. Bapak itu tampak sabar dan lembut berdialog dengan Lia atau Putri. Bapak tadi adalah seorang kiai yang dimintai tolong oleh paman tiri Lia. Pak kiai itu kemudian mengajak gadis kecil itu masuk ke dalam rumahnya, merayu Putri agar keluar dari tubuh Lia. Tidak mau, kalau aku keluar dari tubuh ini, anak ini bakal hidup menderita. Orang tuanya nakal. Jawab Putri ketika Pak kiai tadi terus merayu agar Putri keluar dari tubuh Lia. Aku sudah sayang sama anak ini. Anak ini disiksa dan disia-sia. Biar anak ini sama aku saja, kata Putri memohon kepada Pak Kiai. Kasihan Lia, Nak, jawab Pak Kiai. Pak Kiai terlihat begitu sabar. Sikapnya sangat lembut. Ia tahu bagaimana seharusnya bersikap kepada anak kecil. Pak Kiai itu sudah tahu dari pertama melihat Lia. Ada sosok anak gadis kecil seusia Lia di dalam tubuh Lia. Tidak, Nak, Lia tidak akan disiksa lagi. Nanti kalau ada yang marahin Lia, saya bakal marah, rayu Pak Kiai. Kemudian Putri bercerita kepada Pak Kiai kalau setiap hari Lia datang ke rumahnya menangis dan bercerita kalau dia habis dipukul oleh orang tuanya. Putri merasa kasihan kepada Lia dan ia pun ingin melindunginya. Ya, Lia tidak tahu kalau tol di tepi sungai tempatnya duduk sendiri adalah rumah Putri. Besok Lia saya bawa ke rumah simbahnya saja ya, kata Pak Kiai kepada Putri. Jangan Pak, Lia sama saya saja, kembali Putri memohon. Pak Kiai memanggil Bu Yuni, ia disuruh berjanji tidak akan marah atau memukul Lia. Putri melotot kepada Bu Yuni, namun akhirnya mau keluar dengan dibantu Pak Kiai. Siapakah Putri sebenarnya? Apa yang terjadi dengan Putri sebelumnya? Setelah didoakan oleh Pak Kiai, tubuh Lia jatuh. Untunglah Pak Kiai sigap menangkap tubuhnya sehingga kepala Lia tidak sampai terbentur oleh lantai. Matanya terpejam. Air matanya menetes dari tepian kelopak matanya yang terpejam. Tubuh gadis kecil itu dibopong dan dibaringkan di dalam kamar. Belum sempat ditinggal keluar kamar, Lia yang tadinya pingsan tiba-tiba duduk dan tersenyum. Anak nakal, katanya sudah pergi, kok masih di sini? Jangan nakal, nanti cantiknya hilang, kata Pak Kiai ketika melihat Lia yang kembali dimasuki Putri. Pak Kiai mendekat, duduk di samping Lia membelai rambutnya. Sedangkan di luar warga sibuk berbisik-bisik satu sama lain. Mereka kaget mendengar nama Putri. Mereka menerka-nerka apakah dia adalah Putri yang itu. 10 tahun yang lalu. Flashback. Sungai di kampung ini adalah salah satu tempat yang paling sering dikunjungi warga. Mereka mencuci dan mandi di sungai ini. Sungai yang berada di tepi jalan tol. Berada di salah satu ruas jalan tol di Jawa Tengah. Hari itu seperti biasa, banyak warga yang melakukan aktivitas di sungai. Termasuk juga anak-anak. Banyak anak-anak yang mandi dan main di sungai. Sedangkan ibu-ibu mereka sibuk mencuci pakaian. Lalu tiba-tiba tanggul sungai jebol, air meluap, banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan diri. Termasuk Putri.
Putri salah satu korban tragedi jebolnya tanggul dan jasad Putri tidak ditemukan sampai sekarang. Flashback end. Pak Kiai mendengar obrolan warga dan berinisiatif menyuruh salah satu warga dari mereka memanggil keluarga Putri. Setelah itu Pak Kiai kembali masuk ke kamar Lia. Tidak banyak yang dilakukan Pak Kiai di dalam, hanya membujuk Putri agar mau keluar dari tubuh Lia. Dengan suara pelan selayaknya berbicara dengan anak-anak, Pak Kiai terus merayu Putri. Pak Kiai ini tahu kalau sampai dikasari pasti Putri akan berulah. Tiba-tiba Putri menangis. "Dok, kok nangis? Pak Kiai nakal ya?" Tanya Pak Kiai melihat gadis di depannya tiba-tiba menangis. Gadis itu tidak menjawab, namun suara tangisannya lebih kencang dan kemudian melihat ke arah pintu. Beberapa keluarga Putri datang. Orang tuanya langsung memeluk tubuh Lia seakan ia adalah Putri. Tangis haru pecah di dalam kamar Lia. Semua menangis melihatnya. "Nak, keluar ya, pulang ya, ibu bapak ikhlas." Orang tua Putri merayunya agar keluar dari tubuh Lia. Namun Putri masih menolak untuk meninggalkan Lia. Putri masih khawatir kalau ia meninggalkan Lia, nanti akan banyak yang jahat kepada Lia. Tidak akan ada yang menjaga Lia. Semasa hidupnya Putri adalah gadis periang dan penurut. Hidupnya berlimpah kasih sayang. Ketika tragedi yang banyak memakan korban itu, usia Putri hampir sama dengan Lia. Pak Kiai membiarkan Putri bersama ibunya dan keluarganya di dalam kamar. Ia keluar memanggil semua keluarga Lia dan menyuruhnya masuk ke dalam kamar. Mereka disuruh berjanji lagi bahwa tidak akan menyakiti Lia. Putri pun setuju. Pak Kiai mengajak Lia yang masih dirasuki arwah Putri untuk berwudu dan kemudian disuruh minum air putih yang diberikan oleh Pak Kiai. Tubuh Lia mengejang dan kembali pingsan. Lia dibaringkan berbaring di tempat tidurnya. Lia tidak sadar sampai sehari penuh. Keesokan harinya Lia sadar, menangis memanggil ibunya. Lia tidak bisa bangun karena tubuhnya sangat lemas. "Bu, sakit bu," rintih Lia kepada ibunya. "Maafkan ibu ya nak." Berkali-kali Bu Yuni mengatakan permintaan maaf kepada anak gadisnya sambil menangis. Tangannya membelai pipi anak gadisnya. Beberapa hari Lia terbaring di tempat tidurnya. Tubuhnya masih lemas dan pegal di setiap persendiannya. Besok pagi Lia akan diantar ke rumah neneknya. Lia masih tidur di dalam kamar ketika ibunya terbangun dan memeriksa anaknya. Ia memastikan Lia aman di dalam kamarnya, menyelimuti Lia yang masih tertidur, dan kembali ke kamar untuk melanjutkan tidurnya. Sebelum keluar dari kamar Lia, Bu Yuni merasa ada hembusan angin seperti orang bernafas di belakang lehernya. Bu Yuni menghentikan langkahnya. "Lia, jangan dibawa pergi." Bu Yuni kaget dan ia pun terbangun dari tidurnya. Bu Yuni bermimpi ada yang berteriak di dalam telinganya. Hari itu Lia bangun lebih awal. Tidak sabar karena hari ini akan diantar kembali ke neneknya. Rasa kangen akan kasih sayang neneknya membuat Lia gelisah menunggu. Menjelang siang, Bu Yuni, Pak Imam, dan dua adik tirinya mengantar Lia ke rumah neneknya. Setelah beberapa waktu menempuh perjalanan, Lia sampai ke rumah neneknya. Hancur, sedih, menyesal, dan entah apa yang dirasakan neneknya ketika melihat keadaan Lia. Wajahnya yang keriput tidak mampu menyembunyikan semua perasaan itu. Beberapa saat Mbah Karsih meluapkan emosinya kepada mantan menantunya dan suaminya. Luapan emosinya terhenti ketika melihat Lia menangis. Lia kembali diasuh dan tinggal bersama neneknya, melanjutkan sekolah di desa Mbah Karsih. Lia tumbuh menjadi gadis remaja.
Lia sudah SMA. Lia sempat tinggal 1 tahun di rumah ibunya di masa SMA. Dan akhirnya kembali lagi ke rumah neneknya menamatkan pendidikannya di bangku SMA. Setelah lulus SMA, Lia mendapatkan pekerjaan di daerah ibunya tinggal. Lia memilih kos. Ia tidak mau merepotkan ibunya. Lia ingin mandiri. Namun bukan itu alasan utamanya kenapa Lia tidak mau tinggal bersama ibunya, walau sudah tidak mendapat siksaan dari keluarganya. Alasan utamanya adalah Pak Imam, bapak tirinya. Bu Yuni adalah tulang punggung keluarganya. Dia yang banting tulang mencari uang untuk membiayai kehidupan keluarganya. Lia sering dimintai tolong oleh ibunya untuk menjaga mengurus adik-adiknya saat ibunya pergi bekerja. "Nak, besok ibu kerja, tolong siapkan makan untuk adik-adikmu ya." Sore itu ibunya datang ke kos Lia untuk meminta tolong lagi. "Maaf Bu, Lia tidak bisa." Jawaban Lia membuat ibunya heran. Pasalnya Lia tidak pernah menolak setiap ibunya meminta tolong. "Kenapa nak?" Ibunya meminta alasan kenapa Lia menolak. Namun Lia hanya mengatakan tidak apa-apa. Sebagai seorang ibu, nalurinya mengatakan hal lain. Bu Yuni merasa ada yang disembunyikan Lia. Ia terus mencecar pertanyaan kepada Lia, meminta alasan kepada anaknya. Awalnya Bu Yuni merasa Lia tidak membantunya karena Bu Yuni sering ribut dengan suaminya. Akhir-akhir ini Bu Yuni dan Pak Imam sering bertengkar. Pak Imam ketahuan selingkuh, bukan dengan satu orang saja. Bahkan banyak dari tetangganya mengaku pernah dirayu oleh Pak Imam. Bu Yuni masih memaafkan ulah suaminya itu. Namun kali ini Bu Yuni tidak bisa memaafkan suaminya lagi ketika mendengar alasan dari Lia. "Saya takut dengan bapak, Bu." Lia memberi alasan. Alasan Lia dulu waktu SMA hanya setahun di rumah ibunya, itu juga karena Lia sering diganggu bapak tirinya. Namun Lia selalu bisa menghindar. Kemudian memilih untuk melanjutkan di kampung neneknya saja. Lia merahasiakan kelakuan bapaknya. Hal yang sama juga terjadi kalau Lia dimintai tolong ibunya jaga rumah dan menyiapkan makan untuk adik-adiknya. Bapak tirinya akan mengganggunya, dan untungnya Lia selalu bisa menghindar. Tidak lama setelah ibunya mengetahui kelakuan suaminya terhadap anaknya, mereka bercerai. Pak Imam diusir dari rumah. Sekarang Lia sudah menikah. Beliau tinggal di desa neneknya dan sudah dikaruniai putri-putri yang cantik. Hubungan Lia dan ibunya pun baik, selayaknya anak dan ibunya. Lia masih sering mengunjungi ibunya. Bagaimanapun Bu Yuni adalah ibu kandungnya, dan Bu Yuni sudah berubah semenjak saat Lia kesurupan dulu. Bukan hanya alasan menjenguk ibunya Lia ke desa itu, akan tetapi Lia juga rindu sosok kampungnya itu. Rindu dengan pertemuannya dengan sosok yang sampai saat ini Lia rasa ada di belakangnya saat Lia sendirian. Sosok yang Lia rasa selalu menjaganya. Lia merasa putri masih ada di belakangnya sampai saat ini. Ada ikatan perasaan yang Lia rasakan. Ada rasa kasih sayang seperti keluarga antara putri dan Lia. Walaupun Lia masih trauma ketika melihat pohon pisang, jangankan untuk memegang, setiap melihat batang pohon pisang, ingatan Lia selalu ke sosok ular yang dulu ia lihat. Dan itu membuat Lia merasa sangat takut. Saat Lia kerasukan lama, Lia hanya ingat sampai kejadian melihat sosok ular besar di pohon pisang dan berlari pulang. Saat dimarahi ibunya, Lia sudah tidak ingat apa-apa lagi. Cerita selebihnya diceritakan oleh ibu dan beberapa tetangganya. Selesai. Gimana sobat horor? Dari cerita kali ini kita mendapatkan banyak sekali pelajaran. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.